Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan tadi di dalam matan, sekarang kita akan mensyarah matan. Qalal Imamul Bukhari, atau di matan penulis menyebutnya dengan Qalal Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah. Maka ini yang dinukilkan oleh penulis. Maka penulis menyebutkan dengan Al-Imam, dan dia memang berhak untuk disebut imam, Abu Abdillah. Maka penulis menyebut kunyahnya Al-Bukhari, nasab ataupun lakobnya. Maka dia adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardazbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Ini dia nasab Imam Al-Bukhari. Dan dia lahir tahun 194 dan meninggal di tahun 256. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-11. Apa makna Tabaqah yang ke-11? Jelas bukan dari Qurun Al-Mufaddalah. Qurun Al-Mufaddalah selesai pada Tabaqah yang ke-9 dari Itba'u Tabi'in yang kecil. Maka Tabaqah yang ke-10 dari gurunya Imam Al-Bukhari seperti Imam Ahmad dan yang lainnya bukan termasuk Qurun Al-Mufaddalah. Apalagi Imam Al-Bukhari. Dia hidup di Tabaqah yang ke-11. Apa itu Tabaqah yang ke-11? Tabaqah yang ke-11 Tabaqah Al-Wusta Al-Akhirina min Itba'at Tabi'in. Maka mereka kelompok yang mengambil dari Itba'ut Tabi'in, dari kelompok pertengahan. Tabaqah yang ke-11. Yang ke-10 Tabaqah yang terdahulu. Namun semuanya mengambil dari Itba'ut Tabi'in, berarti bukan dari Qurun Al-Mufaddalah. Mimman lam yalqi at-tabi'in. Maka mereka orang-orang yang tidak pernah melihat tabi'in. Maka Imam Al-Bukhari tidak pernah melihat tabi'in. Siapa? Seperti Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Sabit Al-Bunani, Ikrimah, muridnya Ibni Abbas, Simak, muridnya Ibni Abbas, Mujahid, muridnya Ibni Abbas. Maka Al-Bukhari tidak pernah melihat tabi'in. Bahkan guru-gurunya dia adalah kelompok Itba'ut Tabi'in saja. Maka hidup di zamannya dari ulama ad-dunya banyak sekali. Seperti Ad-Duhli, dan hidup di zamannya Imam Muslim dan yang lainnya. Maka dia Imam Al-Bukhari, dia adalah kedudukannya setelah tadi kita mengetahui dari segi hakikat namanya. Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari dari Bardazbah, maka dari Bukhara, bukan dari Arab. Tapi sekarang dia di Bukhara, sekarang adalah negeri di bagian Rusia, pecahan dari Rusia. Maka dia orang Ajam, seperti kita, bukan orang Arab. Namun dia Imamud Dunya. Maka sekarang setelah selesai ilmu rijal ini, kita bertumpu kepada 3 perkara. Pertama, hakikat dari namanya. Kedua, Tabaqah, keberapa dia hidup. Di Tabaqah Ihda Asr. Dan yang ketiga, mahaluhu, dari ilmi jarhi wa ta'dil. Kita katakan dari segi ilmu jarhi wa ta'dil, dia imam ad-dunya arfa minas thiqah. Maka bagaimana ucapan-ucapan para ulama atas dia sebagai pendalilan bahwa dia di atas derajat thiqah? Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, lam ara ahadan bil Iraq wala bi Khurasan fi makna al-ilal wa tarikh wa ma'rifatul asanid a'lamin Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi muridnya, maka At-Tirmidzi muridnya Al-Bukhari. Aku tidak mendapati di seluruh negeri, di Irak dan Khurasan. Irak yakni sekarang negeri Irak, Khurasan negeri Iran, yang mengetahui ilmu penyakit hadis dan ilmu sejarah, tarikh dan ilmu sanad dari rawi-rawi kecuali Imam Al-Bukhari. Berkata Imam An-Nasai dari muridnya, thiqatun ma'mun sahibu haditsin kaisun. Maka kata Imam An-Nasai muridnya, Imam Al-Bukhari adalah thiqatun ma'mun. Ini di atas derajat thiqah. Thiqah ditambah ma'mun.
Dan dia adalah ahlul hadis, kaisun, sangat cerdas. Dan begitupun Muslim, muridnya Ibnul Hajjaj. Di saat datang Imam Al-Bukhari kepadanya, maka qabbala baina ainaih. Imam Muslim mencium kening Imam Al-Bukhari karena dia gurunya. Wa qala da'ini hatta uqabil rijlaik. Maka izinkan aku untuk mencium lututmu. Lihat bagaimana ihtiram guru kepada murid. Mencium kening, mencium kaki, boleh. Bukan hulu dan bukan juga pengkultus individuan, bukan. Namun tentunya jangan tiap hari. Dan tentunya tidak dalam keadaan tujuannya hulu dan ngalap barokah. Orang-orang sufi, setiap mereka menunggu sholat imamnya adalah walinya, maka setelah selesai dari tasbih wa tahmid yang berjamaah, maka sallallahu ala Muhammad, semuanya taubur, ngantri murid-muridnya untuk ngambil barokah, menciumi tangannya. Maka di sini Imam Muslim meminta izin kepada Imam Al-Bukhari, akbil rijlaik, mencium dua lututmu, ya ustad al-ustadin. Wahai ustad, makna ustad profesor, profesornya para profesor, ustadnya para ustad. Wa sayyidul muhaddithin, and the lord of the muhaddithin, dan tuannya dan sayyidnya para muhaddithin. Wa tabibul hadis, dan dokternya para ilmul hadis di dalam penyakit hadis. Ini gelar Imam Muslim kepada gurunya yang sangat tinggi, namun ucapannya tidak gulu, karena dia memang dokternya para muhaditsin dan profesornya daripada profesor muhaditsin dan sayyidul muhaditsin, tuannya ataupun the lord dari para muhaditsin. Dan berkata dari muridnya Ibnu Huzaimah, Muhammad Ibnu Ishaq, yang mempunyai kitab Sahih Ibnu Huzaimah dan mempunyai kitab Tauhid, ma ra'aitu tahta adimi sama a'lam bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahfadulahu minal Bukhari. Maka aku tidak mendapati di kolong jagat ini orang yang paling berilmu dan mengetahui hadis-hadis Nabi dan paling hafal hadis-hadis Nabi kecuali Imam Al-Bukhari. Lihat bagaimana pujian dari murid-muridnya. Sudah adzan. Sekarang kita tutup bagaimana pujian dari masyaikhnya. Maka dari masyaikh Imam Al-Bukhari yang memujinya banyak. Di antaranya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad banyak. Berkata Imam Ahmad gurunya, intahal hifdz ila arba'ah min ahli Khurasan. Bahwa para penghafal ilmu hadis ini ada 4 pada puncak-puncaknya di zamannya di negeri Khurasan ataupun Iran. Pertama Abu Zur'ah Ar-Razi. Kedua Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Ini poin pendalilannya. Tambah lagi biar faidah. Ketiga Abdullah Ibni Abdurrahman As-Samarqandi. Dan yang keempat Al-Hasan Ibnu Syuja Al-Balkhi. Maka ma'akhrajat Khurasan mithlu Muhammad Ibni Ismail Al-Bukhari. Tidak dikeluarkan oleh negara Khurasan orang seperti Muhammad Ibnu Ismail ini. Dan berkata gurunya siapa? Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi yang mempunyai kitab Sunan Ad-Darimi juga gurunya Imam Al-Bukhari. Apa dia katakan? Qad ra'aitul ulama bil haramain wal Hijaz wasyam wal Iraqiyin. Fama ra'aitu fihim ajma'a min Abi Abdillah Muhammad Ibni Ismail Al-Bukhari. Maka Imam Ad-Darimi rohal, dia menuntut ilmu ke berbagai negeri. Dia katakan, aku menuntut ilmu dengan para ulama ke negeri Haramain, maknanya ke Hijaz. Belum ada Saudiyah pada zaman dulu. Al-Hijaz maknanya Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Dan aku pergi ke Syam, ke Suriah. Dan aku pergi ke Irak. Dan makna Iraqain adalah Basrah dan Kufah. Maka dari negeri-negeri yang agung tadi, tidak pernah aku dapatkan
orang semisal Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari imam di zamannya. Dan berkata dari gurunya juga Muhammad ibnu Bashar yang dilaqabi dengan Bundar, imam besar. Dia mengatakan, hifadud dunya arba'atun. Para penghafal dunia tentunya maknanya di zamannya. Karena banyak penghafal dunia seperti Imam Az-Zuhri, Qatadah, itu di zaman tabi'in, ini di zaman dia. Maka penghafal dari ilmu hadis yang sangat kuat ada 4 di zamannya. Disebutkan Abu Zur'ah yang pertama, yang kedua Muslim ibnul Hajjaj, muridnya Imam Al-Bukhari. Yang ketiga Abdullah ibni Abdurrahman Ad-Darimi, ini ucapan Muhammad ibnu Bashar Bundar. Maka Ad-Darimi masuk dari gurunya Imam Al-Bukhari dari penghafal. Dan yang keempat Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Ini ucapan Muhammad ibnu Bashar Bundar. Maka Muslim, Al-Bukhari, Ad-Darimi dan Abu Zur'ah itu 4 penghafal imam di zamannya. Di zaman Muhammad ibnu Bashar Bundar. Dan berkata Amr ibnu Ali Al-Fallas, muhaddis dari gurunya, haditsun la ya'rifu Muhammad ibnu Ismail laisa bihadits. Maka ini dijadikan kaidah karena dia banyak hafal hadis-hadis, terutama dia memeriksa hadis-hadis yang sahih di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka jika Imam Al-Bukhari ditanya tentang hadis dan tidak mengetahui kedudukannya, tidak mengetahui hadis itu, menunjukkan bahwa itu bukan hadis yang sahih atau itu bukan hadis. Dijadikan kaidah oleh para ulama karena dia memang penghafal ribuan hadis dan menulis hadis dan memeriksa hadis, sehingga jika ditanya, wahai Imam Al-Bukhari hadis kada wa kada, Imam Al-Bukhari mengatakan la adri, tidak tahu, menunjukkan itu bukan hadis, mungkin ucapan manusia ataupun hadisnya dhaif, bukan dari hadis yang sahih. Dan yang terakhir berkata gurunya Imam Al-Bukhari, qarinnya Imam Ahmad, siapa? Ishaq ibnu Rahaweh, ya ma'syara ashabil hadis, unduru ila hadha syab waktubu anhu fa innahu law kana fi zamanil Hasan ibni Abil Hasan la li ihtiyaj ilaihi nas li ma'rifati bil hadis wa fikhihi. Maknanya, wahai para pemuda dan kaum muslimin, para penuntut ilmu, lihatlah kepada pemuda ini. Maka dia memuji Imam Al-Bukhari di depannya, di depan para muhaditsin dari murid-muridnya. Maka di sini Imam Ishaq ibnu Rahaweh, qarinnya Imam Ahmad, teman kental, the best friend dari Imam Ahmad. Maka di sini dia menyerukan kepada murid-muridnya, wahai para murid-muridku, para penuntut ilmu hadis, atau kepada seluruh muhaditsin, lihat pemuda Muhammad ibnu Ismail ini, uktubu anhu, maka tulislah hadis-hadisnya. Maka ini dari ucapan ulama, dari guru Imam Al-Bukhari dan murid Imam Al-Bukhari, semuanya memuji Imam Al-Bukhari dari keilmuannya. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada sanad, siapa Wuhaib, siapa Ibnu Taus, siapa bapaknya, siapa Ibnu Abbas, dan apa makna hadis. Maka kita masuk kepada syarah yang akan datang. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran ataupun kajian perdana dari kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Al-Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang berbekam atau hijamah atau kaping. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.